Assalamualaikum, kembali lagi dengan kelas Marketing Management pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai bagaimana tugas seorang marketer dalam rangka berhubungan dengan konsumen, atau bisa kita lihat di slide, yaitu connecting with customer. Nah, hari ini pada sesi keempat ini kita akan membahas bagaimana minat customer dalam melakukan pembelian, atau istilah dalam konsep marketing yaitu purchase intention. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai loyalitas konsumen, atau dalam konsep marketing sering disebut sebagai customer loyalty. Dan setelah pertemuan ini nanti sesi berikutnya mengenai dua jenis konsumen, yaitu konsumen bisnis dan pasar global. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu minat pembelian. Dalam rangka konsumen itu membeli, sebelum melakukan pembelian tentunya ada suatu konsep yang disebut sebagai minat, ya. Sebelum konsumen itu membeli, ada suatu aktivitas yang mendahulunya, yaitu minat. Nah, minat konsumen dalam kajian marketing itu dipengaruhi setidaknya 3 hal. Yang pertama, faktor budaya, yaitu apa-apa yang ada di sekeliling kita, ya. Budaya tidak hanya adat istiadat, tetapi juga suatu kebiasaan. Itu yang bisa kita masukkan dalam suatu budaya, ya. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial itu karena manusia, atau dalam hal ini konsumen, tidak bisa hidup sendiri. Dia melakukan, sebagai individu juga melakukan kegiatan sosial, ya, berhubungan dengan konsumen lain, berhubungan dengan orang lain, sehingga tentunya faktor sosial ini bisa mempengaruhi konsumen dalam rangka membuat keputusan pembelian. Yang ketiga, faktor personal atau faktor individu yang muncul dari diri konsumen tersendiri, ya. Jadi ada dari dalam diri konsumen, yaitu faktor personal, kemudian faktor sosial yang terjadi karena makhluk, atau dalam hal ini konsumen itu juga berhubungan dengan konsumen yang lain, maka disebut sebagai faktor sosial. Dan budaya, kebiasaan yang terbangun dalam lingkungan konsumen. Jadi ada 3 hal ini yang mempengaruhi bagaimana konsumen dalam rangka membuat keputusan pembelian itu muncul suatu minat atau intention. Kita masuk yang pertama, faktor budaya. Budaya bisa di dalam negeri, bisa budaya luar negeri, ya, bisa kelas sosial, budaya yang ada di masyarakat, kebiasaan yang ada di masyarakat, ya. Contoh misalkan dari produk yang saya tampilkan ini adalah lulur keraton dengan merek Sri Ratu dengan tagline Javanese Royal Heritage Body Scrub. Jika kita melihat atau jika kita mendengar kata keraton, ya, ratu, dan yang berhubungan dengan keraton, ya, tentunya dengan budaya, tentunya kita akan memiliki pengetahuan bahwa yang namanya ratu itu pasti kulitnya halus, kuning, langsat, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu marketer, dalam hal ini marketernya Sri Ratu, memunculkan tagline, ya, yaitu Javanese
Royal Heritage, body scrub ya, Javanese Royal Heritage ya. Satu terminologi di mana suatu budaya kerajaan Jawa yang luar biasa agung ya, luar biasa disegani gitu ya. Dan dengan merek Sri Ratu ada namanya korelasi ya, bahwa ketika menggunakan lulur Sri Ratu, lulur keraton ini, maka seolah-olah kulit kita itu akan menjadi sehalus, sebersih, sewangi seorang ratu dari Jawa gitu ya. Maka oleh karena itu ditulis pula di bawahnya ya, mangir kuning ya. Secara narasi yang dibangun ya, sudah brandnya Sri Ratu, jenis produknya lulur keraton, tagline-nya Javanese Royal Heritage ya, dan variannya adalah mangir kuning. Jadi bagaimana seorang marketer memanfaatkan budaya yang ada di masyarakat ya, untuk bisa menumbuhkan minat beli. Jadi ketika konsumen melihat ini, diharapkan minatnya muncul untuk membeli ya, baru muncul. Kemudian budaya yang dari luar, bisa kita contohkan di sini budaya makanan kebab, ada juga ramen Korea, ada juga sushi Jepang dan sebagainya. Tentunya sekarang ini karena borderless ya, borderless, dan juga di setiap kota juga banyak budaya dari luar, khususnya produk-produk makanan ya. Ini bisa menumbuhkan minat beli. Yang tadinya orang itu tidak tahu mie ramen ya, karena muncul mie ramen dari budaya luar negeri ya, di Korea ya, makan mie ya. Walaupun di Indonesia juga ada mie ayam ya, tapi mie Korea ini mempengaruhi minat konsumen untuk membeli. Juga dari budaya yang dibangun di sekitar kita oleh kelompok sosial ya. Ketika kita mau belanja di Sentro atau belanja di Matahari atau di Ramayana ya, ada perbedaan yang bisa mendorong minat kita untuk memilih di lokasi tertentu ya. Bisa jadi kita membeli di suatu lokasi karena dorongan atau minat kita untuk naik kelas sosial itu muncul, sehingga kita ingin berminat membeli pakaian atau apapun di tempat itu. Yang berikutnya adalah faktor sosial yang terdiri dari kelompok preferensi ya. Kita bisa membeli sesuatu, bisa muncul minat untuk membeli sesuatu ya. Sekali lagi bukan membelinya tapi baru minatnya ya. Minat untuk membeli sesuatu gara-gara apa? Gara-gara kelompok preferensi, gara-gara kelompok pertemanan, gara-gara grup. Misalnya kita punya grup di kantor, grup di kelas ya, grup di pertemanan ya. Kita bisa membeli suatu produk karena dari kelompok preferensi tersebut, preference group namanya. Dari keluarga juga bisa, atau sekarang yang sedang sangat digandrungi, influencer ya. Kita beli sesuatu karena terinfluence oleh orang. Kalau di TikTok Shop kemarin adalah afiliator, itu juga termasuk influence ya, memberikan pengaruh. Jadi faktor sosial bisa dari keluarga, dari orang lain yang bisa memberikan influence itu adalah pengaruh ya, dan juga kelompok preference. Silakan di sini dalam satu circle kantor ya, pertemanan di kantor atau di grup, barang yang mereka pakai tentunya akan mempengaruhi minat kita untuk membeli ya. Begitu pula ketika kita masuk ke grup mobil, grup motor tertentu, ketika mereka upgrade untuk salah satu part
dengan merek tertentu, itu akan menumbuhkan minat anggota kelompok untuk membeli juga dengan merek yang sama, dengan produk yang sama. Ini pembelian atau minat yang tumbuh dari preference group. Nah, kalau yang di tengah ini minat atau munculnya keinginan membeli karena dipengaruhi oleh keluarga. Salah satunya, misalkan di dalam gambar ini, seorang bapak kalau disuruh milih membeli mobil tentunya akan memilih mobil sedan ya, yang bisa ngebut. Tetapi karena ada pengaruh dari keluarga ya, tentunya tidak bisa membeli sesuai keinginan sendiri, tapi juga ada pengaruh dari istri, misalkan sudah punya anak dan mobil sedan tidak enak untuk dipakai untuk keluarga besar misalkan ya, akhirnya membeli MPV ya. Jadi ini pembelian minatnya dipengaruhi oleh keluarga. Bisa juga influence, misalkan artis, musisi dan sebagainya yang bisa memberikan pengaruh besar ya. Ketika kemarin ada produk McDonald yang kolaborasi dengan BTS, ini pun juga memberikan minat yang tinggi bagi konsumen untuk akhirnya berbondong-bondong minat membeli McDonald seri atau dalam kolaborasi dengan BTS. Yang ketiga, faktor personal dari dalam diri ya, seperti motivasi, persepsi, pembelajaran ya. Motivasi adalah suatu hal yang muncul mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kalau persepsi itu opini kita, dan pembelajaran itu karena kita pernah mengalami. Contohnya kita kuliah, itu motivasinya apa? Itu dorongan dari dalam diri kita. Ketika kita kuliah motivasinya ingin segera bisa dapat pekerjaan yang layak, tentunya akan berbeda ketika motivasinya hanya sekedar mengisi waktu ya, pasti akan sangat berbeda ketika kuliah. Begitu pula minat membeli suatu waktu ini COVID ya, ada ivermectin ya, bahwa ada pandangan atau persepsi konsumen bahwa minum obat ini bisa menyembuhkan COVID. Ini suatu persepsi. Nah, begitu pula kita minum susu beruang ya waktu COVID. Ini memberikan suatu persepsi bahwa produk itu bisa memberikan rasa sembuh terhadap suatu penyakit, dan itu menumbuhkan minat untuk membeli. Dan pengalaman ya atau pembelajaran, ketika kita menggunakan Telkomsel dan misalkan tidak pernah lemot atau suatu provider yang ternyata tidak ada sinyal di daerah itu, tentunya itu akan menjadi pembelajaran bagi konsumen untuk tidak membeli lagi ya. Tapi kalau ketika puas, dan itu akan jadi pembelajaran, minatnya akan tumbuh lagi. Misalkan Telkomsel tadi ya, Telkomsel membuat sinyal Telkomsel ada di mana-mana, bisa diakses dimanapun. Nah, ini akan meningkatkan minat ketika kita mau membeli paket internet. Nah, proses pembelian konsumen ada panjang ya, mulai dari identifikasi masalah, kemudian dia mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan dia, dan akhirnya mengevaluasi dari alternatif-alternatif yang ada dan melakukan pembelian. Setelah itu baru ada namanya feedback pasca pembelian, puas atau tidak. Mulai dari mengidentifikasi saya butuhnya apa. Oh, saya butuh laptop untuk desain grafis. Kemudian pergi ke pameran, tanya teman, lihat YouTube dan sebagainya. Nah, ada beberapa laptop yang menjadi kandidat ya, ROG lah, ada MacBook Pro misalkan dan sebagainya. Setelah itu dievaluasi, ada alternatif A, B, C, D. Dari segi harga mana yang lebih murah, dari segi kualitas atau performa laptop mana yang lebih bagus, dari segi desain mana yang lebih enak, ergonomisnya dan sebagainya. Setelah itu baru dipilih salah satu, dan
ada pasca pembeliannya puas atau tidak setelah membeli itu. Kalau tidak puas, nanti dia akan balik lagi ke identifikasi masalah. Nah, yang berikutnya adalah perjalanan konsumen atau customer tunnel ya, tunneling. Nah, disebut tunnel karena dia seperti terowongan gitu ya. Orang membeli itu tidak langsung beli, dia mulai dari aware dulu. Dia pernah tahu ya, kemudian mencoba ya, kemudian mencoba tapi belum mau membeli. Kalau yang tadi baru mencoba tapi belum beli, mencoba belum mau beli lagi ya, baru open trial, baru setelah itu mencoba lagi, kemudian jadi pembeli umum atau pembeli saat ini, recent user ya. Tapi tidak sebanyak orang lain ya. Misalkan ini ya kalau ke coffee shop ya sekali 2 kali sebulan gitu. Tapi kalau sudah jadi reguler ya, reguler tamu, reguler customer, itu sudah bisa dikatakan berapa kali seminggu, tiap minggu gitu ya. Nah, terus semakin sering nih, often ya, most often ya, sudah sering sekali, mungkin seminggu ya bisa 5 kali atau bahkan sehari bisa 2 kali gitu. Ya, dan jadi loyal. Nah, kalau loyal ini sudah nggak beli lagi, dia sudah, maksudnya sudah tidak diukur dari banyaknya membeli, tapi dia juga kalau ada pilihan yang lain pun tidak berganti ya. Nah, ini sudah jadi loyal customer. Nah, bagaimana membangun loyalitas? Berinteraksi secara dekat, membuat program loyalitas konsumen, membuat layanan khusus, misalkan KFC ya. Nah, ini akunnya dipakai untuk membangun hubungan, membangun komunikasi ya, akun corporate, tetapi juga di dalam Twitter waktu itu melakukan diskusi juga, ada conversation ya. Nah, ini yang disenengin oleh customer, dan biasanya adminnya juga lebih cair gitu. Kemudian contoh lagi Arsenal ya. Arsenal bagaimana membangun yang namanya loyalitas konsumen ya, memiliki kedekatan ya, dimana ketika Idul Adha, bahkan beberapa klub sepak bola secara marketingnya tahu kalau di Indonesia itu pasarnya besar, ketika 17 Agustus juga mengucapkan, diposting di sosial medianya. Jadi bagaimana cara mereka meyakinkan konsumen untuk loyal. Gojek ya, Gojek juga gitu, ada strata-strata, misalkan yang statusnya warga ya, itu berapa kali menggunakan ya. Anak sultan itu mungkin sudah sering sekali menggunakan, dan ini bisa diakumulasi poinnya, dan nanti ada ditukarkan ke produk tertentu. Jadi dalam membangun loyalitas konsumen, membuat program loyalitas ya. Ketika kita juga misalkan kita minum kopi di suatu coffee shop gitu ya, nah nanti kita bisa dapat poin berapa, setelah itu poin dikumpulkan dapat hadiah apa gitu. Dan yang terakhir, program loyalitas berbentuk layanan khusus perusahaan ya. Misalkan di sini Bank BCA itu memiliki layanan khusus, yaitu BCA prioritas ya, dimana kalau prioritas atau corporate gitu ya, tentunya ada layanan khusus, tidak harus antri, tidak perlu datang, bahkan mungkin bisa dijemput pembayarannya di lokasi gitu. Jadi ada layanan-layanan khusus yang disediakan oleh bisnis dalam rangka membuat konsumen itu loyal, sehingga kalau sudah merasa loyal, nyaman di layanan kita, dia tidak akan berpindah ke layanan yang lain walaupun harga kita sedikit agak mahal, tetapi yang kita berikan adalah jasa servis yang lebih baik gitu. Itu pertemuan kita di sesi 4, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum.